Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kenapa saya pada saat-saat ini dan uh, minggu-minggu yang berlalu atau bulan-bulan yang berlalu selalu membahas tentang negara-negara Melayu seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Karena negara-negara inilah yang mampu mengerti tentang bahasa Indonesia. Kalau saya misalkan membahas tentang negeri Pakistan, tentang negara India, Vrindavan misalkan, maka siapa yang akan menonton channel YouTube saya ini? Karena yang jelas saya yakin mereka tidak tahu betul tentang speak Indonesia atau bahasa Indonesia ini. Sehingga saya mencoba membahas negara-negara yang memang masih mengerti sedikit banyak terhadap bahasa Melayu atau termasuk bahasa Indonesia ini. Saya sebenarnya ingin sekali membahas tentang India ini, tapi penontonnya dari mana? Jika penontonnya hanya dari orang Indonesia, maka itu tidaklah seru. Tapi kalau penontonnya dari India, Pakistan, misalkan, lebih-lebih nanti ditonton oleh artis-artis Bollywood atau aktor-aktor Bollywood, itu kan adalah sebuah nilai lebih bagi saya. Pada saat ini, saya ingin membahas tentang Prabowo Subianto misalkan. Di kepemimpinan Prabowo Subianto ini pada tahun 2009 ini kan 2029 ini kan yang sebentar lagi akan dilantik, saya melihat bahwa Indonesia ini lebih-lebih saya khususnya sangatlah optimis tentang negara saya ini. Karena kenapa? Indonesia ini akan meninggalkan jauh negara-negara Melayu seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Dan bahkan akan meninggalkan jauh negara-negara ASEAN ini. Karena nanti targetnya itu tidak lagi bersaing dengan negara tetangga lagi, akan tapi menjadi sebuah wadah atau menjadi sebuah ikon nantinya untuk dijadikan sebuah kiblat dunia di dunia modern ini. Indonesia ini nanti akan menjadi penentu pada negara-negara dunia Islam. Contoh misalkan, Prabowo saat ini ketika menunjuk Menteri Luar Negerinya itu Sugiono, dia justru memberikan 2 wakil Menteri Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri ini. Ada yang khusus membidangi negara-negara Eropa dan Amerika, ada yang khusus menyelesaikan persoalan-persoalan atau menjalin hubungan-hubungan dengan dunia Islam seperti Anies Mata. Anies Mata ini ditugaskan sebagai wakil Menteri Luar Negeri, artinya khusus menangani hubungan-hubungan dengan dunia Islam. Ini sudah memang dipersiapkan sangat matang sekali. Contoh misalkan seperti Menteri Keuangan diberikan 3 wakil untuk mendampingi Sri Mulyani. Akan tapi pada saat ini kan yang selalu bergejolak dan berpolemik ini kan di dunia internasional. Bagaimana Rusia dan Ukraina ini tidaklah selesai. Justru negara Timur Tengah pun juga semakin memanas. Bagaimana konflik Israel, Palestina justru merambat ke beberapa negara-negara tetangganya seperti Lebanon, Yaman, Iran. Justru saat ini banyak pemimpin-pemimpin Islam ini yang memang jadi target oleh negara Israel yang memang sukses dibunuh oleh negara musuh tersebut. Katakanlah seperti Presiden Iran misalkan, atau pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah, Ismail Haniyah, pemimpin Hamas, dan seperti Yahya Sinwar katanya ini sudah meninggal juga oleh agen Mossad, dan beberapa tokoh-tokoh besar yang memimpin Hizbullah maupun
Hamas maupun Izzuddin Al-Qassam. Ini menjadi tanggung jawab bersama dunia internasional. Karena kenapa? Jika konflik ini tidak selesai-selesai, akan merambat ke dunia internasional khususnya. Amerika, China, dan juga Rusia sudah siap untuk menerjunkan senjata-senjata pemusnah massalnya seperti nuklir. Iran sudah wanti-wanti, Korea sudah siap menyatakan selalu siap untuk melawan negara manapun. Rusia, lebih-lebih Rusia ini adalah memang saingan berat NATO dan Amerika Serikat memang dari dulu. Ini akan menjadi sebuah persoalan-persoalan besar yang tidak hanya mampu diselesaikan oleh negara-negara Timur Tengah sendiri. Kenapa saya katakan bahwa negara-negara Timur Tengah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik ini? Karena negara Timur Tengah tersebut aktif juga berperang di dalamnya. Iran juga mengirim senjata kepada para pejuang-pejuang Hizbullah, Yaman, dan juga Hamas, Izzuddin Al-Qassam. Irak juga banyak yang mendanai itu Iran saat ini, karena ada dua pengaruh di sana, yaitu pengaruh Amerika dan juga pengaruh Iran. Rusia juga terlibat dengan Korea Utara ini lebih dominan membela Iran. Akan tetapi Amerika ini jauh lebih dominan membela Israel karena mungkin di sana banyak investor-investor asing yang berasal dari daerah Yahudi atau khususnya Israel. Lah, inilah sebenarnya yang dipersiapkan oleh Prabowo Subianto ini untuk menjadikan Indonesia ini selalu aktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak hanya terjadi di dalam negeri, akan tapi menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di luar negeri, yang mana selalu aktif mengirim pasukan perdamaian misalkan lewat APBB, baik di beberapa negara-negara konflik. Dan terbaru ini kan Indonesia mengirim pasukan perdamaian di Lebanon untuk menyelesaikan untuk menjadi penengah antara konflik Israel dan Lebanon ini. Maka saya yakin Indonesia ini akan meninggalkan negara-negara Melayu, ya khususnya Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam ini. Bahkan saya berani mengatakan bahwa Indonesia akan meninggalkan negara-negara Asia dalam banyak hal, karena semuanya sudah dipersiapkan oleh tim-tim yang ada di Indonesia ini, seperti Fahri Hamzah. Itu memang cara berpikirnya selalu memikirkan Indonesia dan kekuatan besar dunia, lebih-lebih Anies Mata selalu berpikirnya ke sana. Sehingga nanti ide-ide dan pikiran-pikiran itu mampu dilaksanakan secara berjemaah, mampu diselesaikan secara bersama, bahwa inilah Indonesia yang sebenarnya, bahwa inilah kekuatan Indonesia yang sesungguhnya, yang mana ucapan-ucapan aku malu jadi orang Indonesia atau Indonesia itu adalah negara terbelakang itu bisa dipatahkan ketika Indonesia ini menjadi negara superpower pada kemudian hari dan tidak akan lama lagi. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan sebuah negara besar itu tidaklah mudah. Dan ketika dia menjadi sebuah negara besar, untuk mempertahankannya pun sangatlah tidak mudah. Karena banyak dalam sejarah misalkan banyak negara-negara besar itu justru hancur karena kecongkaan rajanya atau karena diinvasi oleh negara-negara luar. Kalau kita baca di dalam kitab Al-Quran itu kan Uli Betrum misalkan, bagaimana diceritakan dulu ada dua kerajaan besar seperti di Rom dan Persia itu. Kalau sekarang kan ya Iran. Bagaimana kedua negara tersebut hancur luluh lantak di zamannya dan tidak mampu eksis sampai saat ini. Bagaimana kerajaan Sulaiman juga hancur, bagaimana kerajaan Mongol juga hancur. Karena sulit untuk mempertahankan hal itu. Indonesia pada saat ini sedang mengalami proses atau sedang mengalami usaha keras untuk menjadikan negara ini sebagai ikon dunia Islam maupun di dunia internasional. Sehingga 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, atau di 10 tahun yang akan datang,
Indonesia ini akan menjadi sebuah negara berperadaban besar yang akan menjadi ikon bagi dunia Islam maupun dunia internasional. Wallahu a'lam.